Yang terhormat Pak Ahmad Zamroni selaku pembicara dan teman-teman pelatihan media season 3 yang berbahagia. Kami ucapkan selamat sore dan selamat datang di pelatihan media IMM UGM season 3 dengan tema bercerita lewat lensa. Puji syukur, mari kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala limpah rahmat-Nya kita dapat menghadiri acara pelatihan media IMM UGM pada sore hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa agama Islam kepada kita semua sehingga kita diberikan penerangan untuk bekal kehidupan di dunia dan di akhirat nanti. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Cato Arif Firmansyah akan memandu acara pelatihan media season 3 pada sore hari ini. Sebelumnya, izinkan kami untuk menyampaikan susunan acara pelatihan media season 3. Yang pertama adalah acara pembukaan, yang kedua pemaparan materi, ketiga ada sesi tanya jawab, dan yang terakhir adalah foto bersama dan penutupan. Untuk memulai acara pada sore hari ini, mari kita buka dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim secara bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim akan menambah keberkahan dalam acara kita sore hari ini. Acara selanjutnya yaitu adalah pemaparan materi. Namun alangkah baiknya kita mengenal sedikit tentang pembicara kita. Saya akan membacakan sedikit. Nama lengkap pembicara adalah Ahmad Zamroni. Beliau merupakan fotografer dan foto editor di Forbes Indonesia. Mulai menjabat dari tahun 2010 sampai sekarang. Beliau juga merupakan foto jurnalis di Kompas Cyber Media dari 2002 sampai 2007. Beliau merupakan co-founder 1000 Kata dari tahun 2011 sampai 2018 dan beliau merupakan co-founder Hati Kecil Visual dari 2012 sampai sekarang. Karena Pak Ahmad Zamroni sudah bergabung dalam meeting ini, tanpa menunggu lama kepada Pak Ahmad Zamroni, kami persilakan untuk memaparkan materinya. Selamat sore teman-teman semua, selamat sore adik-adik mahasiswa dan juga pecinta fotografi yang lain. Suara saya sudah terdengar cukup bagus, Mas Atur? Bisa Pak, bisa. Oke teman-teman semua, sore kali ini saya akan mencoba memberikan sebuah materi. Kita bercerita lewat lensa, dalam artian bahwa kita ingin bercerita lewat foto semacam itu. Saya bisa share ya untuk materi tentunya. Nah, nantinya, nanti ini ada sedikit apa buat teman-teman ya. Nah, saya punya buku, pernah bikin buku. Nanti akan saya kasihkan gratis, tinggal nanti teman-teman membuat story di akun Instagram teman-teman dan mention saya. Nanti saya akan pilih satu orang yang bisa apapun dari materi kita sore ini diposting di story, nanti akan mendapatkan buku ini. Saya kirim ke teman-teman satu saja, tapi tentunya ini sebuah buku namanya NESW dari 1000 Kata. Oke, saya akan sharing materi langsung saja tanpa berpanjang lebar. Oke, jadi seperti yang saya ceritakan di awal bahwa kita ingin membawakan materi yang kita kasih judul, saya kasih judul bercerita lewat lensa. Karena ini lebih ke pelatihan media, tentu saja nanti fotonya akan cenderung kita akan bicarakan masalah foto jurnalistik. Salah satu genre dalam fotografi yang tentu teman-teman akrab dan juga saya sendiri akrab karena bekerja di situ cukup lama ya. Tadi sudah disebutkan oleh Mas Catur ya. Mas Catur sudah katakan bahwa saya pernah di Kompas Online, kemudian tahun 2002, kemudian di AFP, kemudian di Forbes Magazine, kemudian saya membuat namanya portal 1000 Kata. Jadi kenapa kemudian saya sering sharing semacam ini gara-gara 1000 Kata. 1000 Kata sebuah portal jadi kita buat untuk sharing ya. Kemudian untuk bisnis saya membuat Hati Kecil Visual.
hati kecil visual, yaitu untuk masalah foto, broadcasting, everything in between lah. Ini jadi beberapa juga saya mengerjakan komersial tentunya untuk sebagai apa ya mencari nafkah lah gampangannya gitu ya. Dan 1000 kata sendiri ini dibuat oleh beberapa teman saya, fotografer profesional juga. Jadi poinnya karena kita sudah mendapatkan rezeki lah ya, atau bekerja di bidang fotografi ini, kita ingin memberikan feedback ataupun apapun yang sharing lah semacam ini dengan melalui portal ini. Jadi silakan kalau nanti teman-teman ingin memperdalam, banyak artikel yang menarik dari teman-teman fotografer kita yang cukup menarik dan bisa teman-teman pelajari dari situ. Jadi 1000 kata, 1000kata.com lah ya. Nanti teman-teman bisa langsung lihat ke sana sendiri, mengecek sendiri apakah cukup menarik apa tidak. Jadi saya tidak akan terlalu dalam mengomongkan masalah teori fotografi ya, atau basic fotografi. Jadi luar biasanya revolusi digital yang juga diikuti oleh teknologi-teknologi yang cukup mumpuni sekarang ini, bisa dikatakan fotografi itu semakin demokratis. Jadi bisa jadi Anda tidak mengetahui ilmu atau basic fotografi ini, tapi Anda bisa memotret karena gadget yang ada sekarang begitu canggih, bisa mengolah fotonya sehingga bisa semua orang bisa memotret. Bahkan kadang-kadang foto dari HP jauh lebih bagus daripada memotret dari kamera DSLR misalkan. Jadi saya tidak akan terlalu dalam ngomongin ini, tapi ini saya katakan bahwa basic fotografi itu penting, dalam artian kalau teman-teman ingin memperdalam fotografi, ingin meningkatkan kemampuannya, maka basic fotografi adalah sesuatu yang keharusan. Tapi beberapa hal sudah bisa dilakukan secara gadget, secara otomatis. Ini sebuah keuntungan, tapi tetap ini menjadi sebuah penting. Anda mengetahui logika dari alat-alat tersebut, kenapa ada aperture, kenapa ada shutter speed, kenapa ada ISO, ini juga penting. Dan ini zaman sekarang mudah sekali teman-teman lihat di internet, apalagi yang mahasiswa yang sudah sangat accessible dengan apapun, tinggal googling aja basic fotografi, maka Anda akan menemukan banyak materi tentang itu. Juga hal yang menarik dari fotografi tentunya dalam basic tadi, itu masalah komposisi. Jadi setelah Anda mengetahui fungsi-fungsi dari, bisa dikatakan alat tadi, kamera tadi, Anda juga harus mengerti komposisi. Jadi komposisi ini gampangannya adalah kenyamanan ya, mengkompos, kenyamanan mata memandang. Jadi kenapa ada satu foto A menarik, sedangkan foto B tidak, objeknya sama, bisa jadi karena komposisi. Ini dibicarakan di basic fotografi. Jadi teman-teman kalau ingin mengupdate kemampuannya, pilihannya ya harus mempelajari basic fotografi ini termasuk dengan komposisi. Tapi di sini saya akan lebih banyak ngomongin foto jurnalistik karena ini dalam artian untuk media ya, dalam artian semacam itu. Jadi bisa dikatakan foto jurnalistik itu merupakan perpaduan antara kata dan gambar yang menghasilkan suatu kesatuan komunikasi saat ada kesamaan antara latar belakang pendidikan dan sebagainya. Jadi semacam ini. Singkatnya sih, foto jurnalisme itu sesuatu yang alat komunikasi kepada audiens kita, kepada pembaca kita. Jadi di situ tidak hanya masalah foto, juga ada teks juga. Jadi semacam kombinasi semacam itu, dan biasanya merupakan sebuah semacam message dalam foto itu. Jadi tidak sekedar foto hanya membicarakan masalah keindahan ataupun masalah misalkan pemandangan yang indah saja, tapi sebuah peristiwa yang menarik yang ingin kita ceritakan. Ini lebih banyak
tentang objektivitas ya. Jadi untuk melihat walaupun setiap orang itu berbeda objektivitasnya, tapi sebisa mungkin bukan suatu yang personal yang sangat self expression gitu ya. Jadi lebih dari itu, Jadi fotojarisme gitu. Jadi kalau mudah tentu akrab kalau teman-teman di koran lihat halaman depan pasti ada foto gitu kan. Di majalah-majalah juga ada foto semacam itu. Itu suatu produk-produk fotojurnalisme atau foto jurnalistik. Ini satu foto karya saya waktu itu Ramadan ya. Sholat Jumat Ramadan pertama. Ini bisa dikatakan bahwa ini foto pertama yang publish internasional karya saya. Jadi foto pertama. Di mana di Herald Tribune. Jadi ini cukup saya senang saya simpannya karena menarik karena ini pertama kali saya bisa mempublish foto saya di media internasional. Seperti tadi saya katakan bahwa saya cukup lama bekerja di Forbes Indonesia, sebuah majalah bisnis. Ini namanya Potret kalau dalam fotografi ya. Jadi ini juga merupakan sebuah karya jurnalistik juga. Jadi biasanya foto ini tentang cover story. Jadi di depan itu ada namanya cover story, ada foto cover biasanya diikuti dengan cover story. Jadi ada foto juga di dalamnya pasti ada sebuah teks ataupun artikel yang bicarakan tentang tokoh ini. Dan biasanya kita mencoba berkaitan antara foto yang kita buat dengan artikel, isi artikel itu biasanya kita coba untuk sebisa mungkin berkaitan. Juga kalau teman-teman membaca majalah, ini masih karya saya juga. Ini tentang ringan, ini feature ringan tentang traveling begitu ya, yang dipublish di majalah National Geographic Traveler. Jadi cerita perjalanan saya ke sebuah negara awan putih atau New Zealand. Mereka menyebutkan negeri awan putih karena sering banyak awan lah semacam gitu ya. Ini juga merupakan sebuah produk fotojurnalisme yang intinya kita tidak sekedar mengabadikan keindahan aja atau cuma membuat foto, tapi juga ingin mengabarkan ini, membuat pembacanya tertarik. Jadi ada sebuah cerita di balik sebuah gambar-gambar ini. Ini juga saya buat untuk majalah Forbes. Ini bercerita tentang penambangan tradisional ya. Jadi penambangan diamond di daerah Martapura sana, tradisional. Kelihatannya aja menarik gitu ya, diamond gitu, kesan kita itu sesuatu yang mewah, tentunya mahal. Tapi di balik itu ada ironi, ternyata memang tidak semua penambang ini bisa dikatakan sejahtera. Dia memang mencari diamond, tapi mungkin penghasilannya tidaklah sebagus harganya, jadi semacam itu. Jadi ada sisi ekonomi yang ingin saya ceritakan juga, ada sebuah kehidupan yang ingin saya ceritakan kepada teman-teman semua lewat gambar. Tentunya tidak sekedar gambar, tentunya karena kita harus sebagai fotografer harus membuat foto semenarik mungkin ya, yang membuat pembaca itu mau melihatnya. Tidak sekedar indah, tapi bisa berbicara, semacam itulah kalau istilah kita. Ini kalau teman-teman yang di Jogja tentu tahu tapi tidak tahu bisa juga. Ini namanya Tarumartani, sebuah perusahaan cerutu yang cukup tua di Yogyakarta. Saya pernah membuat ceritanya sedikit dalam sisi bisnis ya, semacam itu, bahwa dia sebuah perusahaan company yang tua, produknya unik, cerutu, diekspor semacam ini, dan pekerjanya kebanyakan perempuan. Jadi tidak sekedar membuat gambar, juga teman-teman bisa lihat bagaimana saya mencari sisi-sisi menarik, estetika yang cukup menarik juga dalam ranah fotografi ini. Seiring berkembangnya zaman, teman-teman tentu tahu bahwa yang namanya media setelah ada revolusi digital, mungkin
belakangan ini 10 tahun terakhir ini, di mana teknologi menjadi luar biasa, internet menjadi sangat luar biasa. Tentunya ada sebuah hal baru di sini yang kita sering sebut dengan media sosial. Ini pun sebenarnya sudah bisa menjadi, jadi kalau dulu cuman istilahnya majalah, koran gitu ya, sekarang kita sebagai personal pun sebenarnya bisa bercerita lewat media sosial. Kalau teman-teman bisa manfaatkan ini dengan baik. Atau juga perkumpulan, perusahaan, ya kan? Kita membuat media sosial untuk berinteraksi, untuk mengabarkan. Dan uniknya dari media sosial ini dikarenakan dengan kemajuan teknologi, revolusi digital tadi, di mana bandwidth tersedia cukup lancar gitu ya, cukup bisa besar lah kecepatannya, sehingga berbeda. Kalau dulu cuman teks gitu ya, kita kenalnya cuma SMS mungkin ya zaman dulu, kita sekarang bisa mengunggah foto bahkan video. Nah ini jadi ini tentang visual juga sama. Jadi selain dari media tradisional tadi yang koran editorial tadi, ada sesuatu yang baru yang teman-teman juga tentunya tidak asing dan tentunya cukup bisa dimanfaatkan, yaitu media sosial. Dan kalau teman-teman lihat media sosial di Indonesia, kalau ingin bermain, tentunya teman-teman harus paham landscape-nya, ya kan. Ini yang di bawah itu bagaimana usernya, ya kan. Teman-teman ingin main di mana nih? Main di YouTube, WhatsApp, Facebook, atau Instagram. Kalau saya sendiri, karena saya orang visual, saya fotografer, tentunya saya jarang ya bermain Twitter ya. Punya, tapi sekedar punya saja. Facebook ada lebih banyak untuk apa ya, bersahabat dengan teman-teman lama lah, buat lucu-lucuan saja. Tapi kalau Instagram ini memang saya cukup intens di sini karena saya merasa orang visual ini cocok lah, media sosial yang sangat cocok buat saya karena kita ngomongnya gambar gitu ya. Di sini kalau teman-teman nanti lihat di akun saya Roni_AZ gitu ya, itu saya banyak menggunakan platform ini sebagai tempat bercerita. Jadi semoga nggak ada yang tidak paham Instagram tentunya ya. Beli di mana mas gitu kan, bingung saya nanti. Tolong nanti di search aja kalau yang belum tahu beneran Instagram. Nanti di situ akan teman-teman lihat di akun saya bisa bercerita apapun, hal yang pribadi juga saya ceritakan, ataupun hal-hal yang menarik yang lebih mendekati ke fotojurnalisme ya, atau fotojurnalistik. Karena memang bagaimanapun saya lama di fotojurnalistik ini, jadi kadang apa ya, habit-habit semacam ingin bercerita, ingin mewartakan itu cukup besar ya untuk berbagi cerita. Tidak sekedar memasang saya beli tas baru ya kan, atau saya berpesiar kemana. Lebih dari itu saya ingin memanfaatkan agar teman-teman yang lain bisa mengerti sesuatu yang lain, terutama dalam ranah fotografi dan fotojurnalistik ini. Tentu teman-teman tidak asing dengan namanya caption ya. Ini juga sesuatu yang apa ya, yang sebagai hal yang tak terpisahkan dari sebuah foto, terutama kalau kita ingin bercerita foto dalam ranah foto jurnalistik, ya kan. Teman-teman juga tahu bahwa caption itu poinnya adalah menerangkan ya sebuah tag yang melengkapi foto yang bertujuannya menghilangkan salah tafsir. Jadi bisa jadi sebuah foto kita unggah apabila tidak disertai dengan caption akan bisa dimaknai macam-macam. Dan dalam foto jurnalistik itu menjadi apa ya, dihindari karena jangan sampai menjadi salah tafsir, jangan sampai message yang ingin kita sampaikan tidak sampai kepada audiens, ya kan. Jadi kita menggunakan caption ini karena walaupun ada orang mengatakan sebuah foto itu bisa bercerita 1000 kata, nah gitu ya. Tapi ada beberapa hal yang tidak bisa dijelaskan dengan hanya foto saja. Jadi apapun kita biasanya menyertakan caption. Dan kayak di platform Instagram pun ada ya, caption itu dikasih box sendiri, Anda bisa di situ, Anda bisa membuat puisi atau Anda membuat resep itu ya, curhat-curhat juga bisa. Ini keterangan foto fungsinya semacam ini. Ini hal yang tidak terpisahkan. Dan biasanya ini sederhana saja. Kalau dalam foto jurnalistik itu hanya tentang 5W 1H ya. Jadi what, who ya kan,
where ya kan, kemudian when kapan, kemudian how gitu ya. Itu hal yang kita siapa, ngapain, di mana gitu ya, bagaimana semacam itu. Barangkali mungkin kalau besok teman-teman ada materi tentang penulisan yang besok teman-teman mungkin akan jauh lebih jelas lagi bagaimana menulis D-nya. Ini lebih sederhana, biasanya hanya dua kata, satu kata, kurang dari satu paragraf lah ya. Paragraf bukan paragraf penuh ya. Semacam ini kalau teman-teman saya tidak kasih caption akan banyak memunculkan tafsir tentu saja. Ini apaan gitu ya. Ada anak-anak di air gitu ya. Tidak pada semestinya posisinya. Kemudian kanan ini ada yang berdarah-darah ini. Makanya ketika tidak ada caption akan menjadi bisa sangat mungkin 1000 tafsir untuk foto ini ya kan. Jadi biar tidak ada salah maka tentunya ada caption tadi. Ini kalau dalam foto jurnalistik namanya spot news, sebuah kejadian yang terjadi tiba-tiba dan skalanya besar. Jadi nilai newsnya sangat besar dan ini tiba-tiba lah, pokoknya tidak direncanakan. Yang sebelah kiri ini tsunami di Pangandaran. Jadi sebuah wartawan ketika menjadi fotojurnalis gitu ya, ada sebuah kejadian, maka kita harus ke lokasi, mau tidak mau harus cepat ya kan, membuat foto yang menarik, kemudian kita nanti serahkan ke editor kita untuk dipublish namanya ya, agar audiens tahu. Jadi dengan foto-foto semacam ini yang kadang bisa menggerakkan hati orang kadang ya. Kalau cuma teks gitu kadang kurang menyentuh. Kalau cuma walaupun Anda bercerita sangat dramatis tapi sekarang nggak ada fotonya itu kayak apa ya? Nggak ada foto hoax gitu ya kayak gitu semacam ini. Jadi visual ini luar biasa sekali bahwa visual itu jauh mungkin 3 kali 4 kali lebih menarik dari sebuah teks, lebih mudah dicerna orang dengan bahasa gambar. Ini kalau yang kanan ibu-ibu tua ini cerita tentang gempa di Jogja ya, beberapa tahun yang lalu lah. Ada gempa besar di Jogja, cukup banyak korbannya ribuan. Ini salah satu feature yang dimana backgroundnya ada rumah dia yang hancur. Kalau sebelah kanan ini tentang pengeboman di kedutaan Australia semacam ini. Ini juga tidak ada yang kita tidak tahu kejadian, tidak direncanakan dan skala beritanya cukup besar. Ini spot news. Ini kalau teman-teman lihat di gambar di sebelah kiri ya, yang merah, ini ada salah satu kampanye parpol ya. Jadi saya ingin menceritakan bagaimana meriahnya sebuah kampanye ya kan. Kadang kita juga kalau teman-teman lihat pasti tahu sedikit. Biasanya kalau dulu kampanye pasti ada dangdutan ya, dangdut gitu untuk memeriahkan acara untuk menarik massa semacam ini. Jadi ada hal yang lucu, menarik, tidak selalu tentang orasinya, bahkan beberapa foto yang lain itu bisa menjadi menarik. Kalau yang anak-anak ini tentang pekan imunisasi nasional ya kan. Jadi setiap ada sebuah event kadang kita berpikir ya kan, membuat fotonya ini mau buat di foto bagaimana. Ini pilihan dari fotografer dan ini bisa menjadi apa ya, cara bercerita fotografer ini mau dibuat bagaimana foto ini terserah Anda. Dan di sini kemampuan fotografer akan bisa membuat foto yang menarik itu jauh akan lebih bagus. Jadi kemampuan fotografinya di sini menjadi sebuah tantangan dia. Kalau yang sebelah kanan ini cerita tentang biksu-biksu yang berdoa di sebuah kuil di Semarang. Ini semacam ini general news, sebuah event yang cukup besar gitu ya, punya nilai berita kalau dalam foto jurnalistik. Tapi ini direncanakan, ada di jadwalnya, kadang ada undangannya semacam gitu ya. Beda dengan gempa bumi, tidak ada undangan buat para fotojurnalis. Ini juga masih sama gitu ya. Kalau tidak ada caption akan apaan gitu ya. Ini yang sebelah kanan ini pernah saya kasih ke sebuah kelas visual literasi gitu ya. Nggak ada caption, saya minta teman-teman untuk menerjemahkan. Langsung tentunya mereka akan menangkapnya anak-anak ya. Anak-anak yang cerita tentang anak-anak. Jadi
Padahal di sini saya hanya menggunakan anak-anak ini sebagai kayak apa ya? Bukan fokus utamanya, bukan message yang ingin disampaikannya. Tapi message yang utamanya ketika ada caption ya bahwa saya bercerita tentang adanya sholat Id, ya sholat Id. Jadi sholat Id itu bisa dikerjakan dengan foto yang macam-macam, ya kan? Kalau yang sebelah kiri ini sholat Id di Istiqlal, ya kan? Dia ambil dari atas ketika mereka bubar, ya kan? Karena beberapa tahun gitu ya sering saya mendapatkan penugasan memotret sholat id, kadang kita harus berpikir wah mosok membuatnya sama lagi dengan tahun kemarin, kita harus kreatif lah. Orang fotografer itu tidak sekedar ada gambarnya tapi menarik gitu ya, sesuatu yang unik ya, ini sebuah tantangan dari fotografer. Maka saya suatu tahun gitu ya saya membuatnya, setelah selesai saya memang sholat id di atas, saya menunggu ini sudah, intinya bahwa sebenarnya rencana ini sudah ada di kepala fotografer, hanya masalah eksekusi aja yang belum gitu ya. Jadi foto itu tidak selalu apa spontan ya, apa kita kejadian ini, tapi ada yang memang bisa direncanakan dan kebanyakan memang demikian, sudah direncanakan pengen bikin frame semacam apa, bikin komposisi semacam apa, bikin kayak apa. Jadi saya foto dari atas, jadi kelihatannya semacam ini. Kalau tanpa caption mungkin orang akan juga bingung. Tapi menariknya foto ini, kemudian orang jadi bertanya-tanya, sedikit berlama-lama di foto ini. Kalau saya cenderung biasa, orang sholat biasa, tentu kita sudah paham bagaimana orang sholat, ya kan. Itu kurang menarik. Makanya kita ambil angle yang berbeda, dengan cara yang berbeda, sehingga orang menjadi berlama-lama di situ. Ini yang tadi saya katakan feature ya, suatu yang ringan kehidupan, yaitu ini sering kita temui. Di sebelah kiri ini tentang cerita tentang pemintal benang ya di daerah Sulawesi sana, Toraja, Sadang ya. Dia memintal ini kemudian membuat tenun. Kalau sebelah kanan atas ini tentang kopi. Jadi petani kopi di daerah Gayo, kalau teman-teman suka ngopi, entah yang cowok ini baru ngetren sekarang ya, kopi gitu. Single origin Gayo. Jadi ini salah satu petani yang menanam kopi-kopi yang mungkin teman-teman minum. Kalau yang kanan bawah ini cerita tentang pembuat arang. Jadi pembuat arang di Jakarta yang kehidupannya ya mungkin bisa dibaca buat teman-teman, tidak terlalu menguntungkan, tidak terlalu menguntungkan dalam artian ekonomi juga. Jadi nasib, jadi sedikit cerita perkotaan yang lebih apa ya, sisi tragis gitu ya. Jadi kita sebagai fotografer dengan foto ini mencoba bercerita, jadi tidak sekedar membuat gambar yang menarik, tapi sesuatu yang cerita yang mungkin bisa lebih dalam. Ini kalau teman-teman di Jogja ada namanya Gua Jomblang, kalau yang pernah datang ini cukup menarik. Ini juga cerita tentang bisnis masuk gua ini, jadi bisnis wisata semacam ini. Kalau teman-teman ke daerah Sulawesi ya kita daerah Bulukumba itu ada namanya pembuat pinisi. Ini masih cerita feature traveling semacam ini, bahwa ini cukup menarik juga karena di dunia mungkin ini satu-satunya yang masih ya pembuat kapal handmade gitu ya, dibuat tangan tanpa mesin begitu ya, oleh orang-orang di sini, orang-orang Konjo di sana. Sering kita buat feature juga, terutama feature Ramadan, atau ini kalau teman-teman nggak ada caption juga bingung ngapain kaki di sebuah jendela. Jadi kalau teman-teman yang ini teman-teman di sini banyak muda mungkin ya, kalau yang berumur kayak saya akan tahu bahwa setiap menjelang Lebaran itu ini di stasiun Pasar Senen gitu ya. Ini ekonomi apanya kelasnya apa trennya apa kereta apinya. Jadi begitu kumuh lah ya. Jadi berebut. Nah, kadang kita juga membuat fotonya yang cari yang unik-unik, yang gimana dia orang ini masuk lewat jendela WC ya, karena pintunya sudah nggak bisa dimasukin, dia masuknya lewat jendela WC yang sangat sempit. Jadi hal-hal selain cerita adegan kita mengkompos gambar juga momen-momen semacam ini menarik gitu ya, tidak sekedar ini yang kalau kita namakan decisive moment ya, momen yang terjadi cukup cepat tapi kita harus menangkapnya cepat.
Ini traveling, kalau teman-teman pernah ke melihat Borobudur dari Puntuk Setumbu akan melihat semacam ini juga buat majalah, buat dipublish dalam kegiatan editorial. Ya. Ini masih sama dengan kaitannya dengan tadi, ini masalah hotel dan masalah traveling, ya kan, masalah wisata di daerah Borobudur. Setelah feature ada juga kita sering mengerjakan namanya sport news ya. Ini olahraga. Teman-teman tahu kalau teman-teman baca di koran seksi olahraga kita mengerjakan banyak wartawan foto mengerjakan semacam ini untuk mewartakan ini lebih masalah kecepatan ya kan, ekspresi semacam ini. Teman-teman bisa lihat bagaimana air itu cukup dekat dengan fotografer sehingga menambah nyawa ya, nggak sekedar ekspresinya dapat gitu ya. Ini triathlon ya kalau teman-teman. Ini yang paling lama saya kerjakan terakhir ini itu potret ya kan. Jadi kalau foto-foto yang lain, foto jurnalistik atau ini bercerita dengan jujur dalam artian juga kita nggak boleh mengeditnya, menambah sesuatu atau mengurangi sesuatu atau digital imaging gitu ya kalau kita kenal itu di foto jurnalistik nggak boleh ya itu kita harus jujur apa adanya foto itu mengolahnya tidak berlebihan sekedar kontras saturasi is okay ataupun terang gelap masih oke tapi menambah mengurangi atau men-set up itu kayak mendirect itu membuat adegan itu nggak boleh juga. Tapi di potret ini cukup istimewa. Potret ini fotografer boleh mengarahkan, boleh in touch dengan subjeknya untuk membuat gaya semacam ini. Biasanya dikaitkan dengan cerita yang ingin kita sampaikan tadi. Nah ini kayak ini Khairil Tanjung gitu ya. Ini sengaja saya buat demikian. Saya yang mengatur lampunya, saya yang mengatur kenapa ada kamera di situ, meja di situ, jadi sudah dipersiapkan, kemudian difoto. Ini kalau potret itu boleh kita mendirect, men-set up, dalam artian kita ingin membuat semacam apa, dan ini yang sekarang sering saya kerjakan, ini potret ini. Jadi kadang sederhana juga menarik, orang duduk kayak si Sultan gini tanpa gaya, biasa saja, tanpa senyum, kalau nggak ada ekspresi, itu juga sesuatu yang menarik dalam potret ini, ya kan? Cara duduknya wajar, ada juga yang cara duduknya tergantung konsepnya. Biasanya kita sudah membuat konsep dulu, ingin motret semacam apa, ya kan? Atau ini terkait yang saya bilang tadi dengan artikel yang akan kita sampaikan. Jadi potret tentang suku di sebuah Sumba gitu ya, nenek, kakek, dan cucu. Ya kan? Saya buat demikian. Tentunya di balik foto ini ada cerita, teman-teman bisa bercerita tentang kehidupan mereka. Jadi biasanya ini juga potret menjadi sebuah pelengkap kalau kita nanti ngomongin foto story, ini menjadi sebuah pelengkap untuk kita bisa menarik karena biasanya ini lebih kelihatan profil orangnya dan ini menarik kayak apa sih orang Sumba itu. Kadang kita bertanya-tanya, dengan foto ini kita bisa bercerita karena lihat lebih detail potret ini bagaimana mereka. Ini juga masih buat majalah Forbes tentang businessman yang punya Lion Air, cerita tentang Lion Air. Kita memotretnya di pesawat, sengaja demikian, bukan background-nya diganti gitu ya, nggak boleh di dalam foto jurnalistik. Jadi kalau ingin memotret di pesawat, ya memang harus di pesawat. Jadi semacam ini. Ini telling the truth lah ya, bisa dikatakan gitu. Kalau dalam foto jurnalisme ini kodenya adalah telling the truth, jadi jangan sampai bohong. Jadi saya pun karena cukup lama bekerja di sini, ini menjadi habit yang saya pegang selalu. Entah itu hanya bermain Instagram gitu, saya mencoba untuk tidak berbohong. Ya, ini ketika seorang fotojurnalis ketahuan bohong sekali, itu sangat membahayakan buat kredibilitas dia. Ini sama potret yang punya S Hardware, kalau teman-teman belanja di S Hardware, ini yang orang yang akan kaya, ya. Jadi potret-potret wanita-wanita, businessman, semacam ini juga pernah saya kerjakan untuk majalah.
ya, untuk majalah Forbes tadi, untuk editorial, untuk dipublish. Potret-potret orang kaya Indonesia, kalau teman-teman pengen lihat orang kaya ini beberapa di antaranya. Jadi kalau teman-teman tahu daftar orang terkaya gitu, biasanya itu majalah Forbes itu yang mengeluarkan ini. Bisa kerjakan itu. Tidak selalu sesuatu yang harus kayak tadi ya, ini orang yang terkenal gitu, yang susah diakses semacam ini. Ini cerita saya sederhana tentang ayah dan ibu saya. Jadi hal-hal yang sangat dekat di tempat kita pun bisa mungkin menjadi sebuah cerita yang menarik. Jadi tidak selalu harus kemana ya, misalkan ke New Zealand tadi, ke Raja Ampat tadi gitu ya, untuk bercerita sesuatu yang menarik. Kadang cerita-cerita itu ada di sekitar kita. Dan cuma yang masalahnya kadang kita nggak aware, dan kadang kita nggak bisa menggarapnya fotografinya dalam konteks ini secara menarik. Nah, ini kalau gambar dua di tengah ini dengan kamera HP saya ambil ya. Bagaimana ibu saya menemani saya kerja, ibu saya mengantar anak-anak mau ke sekolah ya. Sebuah kenangan yang ini juga sebuah cerita yang menarik buat bisa disampaikan entah di media sosial ataupun di tempat lain. Juga tentang potret tadi. Ini potret ayah saya semacam ini, bagaimana dia kemudian menjadi menua semacam sekarang. Saya senang memotret ayah saya dari masih sedikit ini sampai sekarang yang udah tua ini. Saya beberapa tahun ini memotretnya untuk sebagai kenang-kenangan dan itu menarik untuk diceritakan. Ini yang namanya foto series ya. Jadi ada foto, kalau kadang kita bisa bercerita dengan single foto. Jadi satu foto gitu untuk bercerita. Kalau dalam dunia foto jurnalis ini ada namanya foto series. Ini salah satunya foto series di mana kita ingin bercerita dengan beberapa gambar, satu paket gitu ya. Ini saya ingin bercerita tentang Lombok Earthquake Survivors ya. Jadi suatu tahun, beberapa tahun yang lalu gitu ya, saya pernah memotret anak-anak ini di sebuah panti asuhan di Lombok ya kan. Kemudian ini masih SD waktu itu. Kemudian sekarang mereka sudah SMP waktu kejadian gempa tadi. Saya mencoba mencari anak-anak itu lagi yang pernah saya foto tadi untuk saya fotokan, dan alhamdulillah semuanya selamat gitu yang pernah saya foto kebetulan. Jadi saya ingin mengabadikan mereka lagi. Jadi ini berbeda tahun, orangnya sama berbeda tahun, mungkin sekitar 6 tahun atau 5 tahun ya, sekitar itu. Jadi ini juga suatu cara bercerita yang menarik. Jadi dalam fotografi itu banyak cara untuk kita bercerita nih. Jadi kreativitas kita ini dituntut untuk itu. Saya mencoba menceritakannya sederhana dengan potret ya kan. Ini anak dulu yang SD, dia ingin bercerita, saya suruh minta gambar, ingin cita-cita apa ya di dalam kepala mereka. Kemudian ini foto di gambar-gambar itu ada yang gambar tentara karena dia ingin jadi tentara, ada yang gambar guru karena dia ingin jadi guru, ada yang ingin jadi astronot kayak gitu ya. Kemudian saat gempa saya foto lagi mereka, dan harapannya nanti ketika mereka sudah dewasa atau berkeluarga ingin saya foto lagi dengan keluarganya. Siapa tahu nanti berkesempatan. Jadi saya ingin bercerita bagaimana dia kecil, dia selamat dari earthquake, kemudian apakah cita-citanya mereka itu kesampaian apa tidak. Jadi sebuah rangkaian, ini long story, long project bisa dikatakan begitu. Kadang fotografer punya sebuah project pribadi, ini buat pribadi untuk mengerjakan hal semacam ini. Ini foto series, jadi foto yang ingin kita bercerita tapi dengan lebih dari 1-2 foto ya kan. Jadi series lebih dari 1 foto. Ini yang namanya kita kenal juga foto story, jadi satu rangkaian foto yang dikemas dalam sebuah cerita. Jadi kalau ya hampir sama kayak kita bercerita dengan menulis ya. Jadi kayak menulis gitu, ada alurnya. Pertama kita ingin cerita tentang apanya, kemudian di tengah-tengah dikasih apanya. Jadi dalam rangka menceritakan ini tentang Yogyakarta waktu gempa. Jadi kalau teman-teman yang kalau mahasiswa sekarang mungkin beruntung tidak mengalami ini, tapi ketika ini cukup mengenaskan lah buat mahasiswa juga apalagi ya kan. Jadi cukup masif sekali. Foto pertama yang di atas kiri ini bisa lihat ini di daerah Bawuran ya, di desa di dekat Imogiri sana, daerah Imogiri ini benar-benar hancur rata gitu ya, nggak ada yang tersisa karena gempanya yang cukup besar. Juga kita
kayak tadi bagaimana bantuan, ya kan? Ini sebuah rangkaian foto yang kita gunakan untuk bercerita tentang kejadian ini. Jadi ada sebuah cerita, ada foto yang lebih dari satu. Ini foto story, gitu. Dalam foto jurnalistik. Oke, ini saya kira sudah cukup lama saya berbincang, jadi kalau teman-teman nanti kurang jelas, nanti bisa. Ini saya juga membuat beberapa konten yang mungkin menarik dalam dunia fotografi gitu ya, beberapa aja. Baru sempat beberapa di YouTube, mungkin teman-teman nanti bisa screen grab gitu ya. Saya juga punya blog, di mana saya juga kadang menuliskan pengalaman saya ataupun apa yang saya kerjakan. Juga ada 1000 kata tadi untuk teman-teman lebih tahu dalam banyak tentang fotografi, banyak tulisan teman-teman yang menarik untuk kita bisa simak juga di Instagram. Nanti kalau kita teman-teman bisa lihat bagaimana saya bercerita, saya bagaimana memotret. Nah, ini bisa lewat Instagram tadi. Jadi kalau visual itu menular. Jadi salah satu hal yang paling sederhana saya kerjakan di sosial media adalah memfollow fotografer-fotografer yang keren, dalam artian saya bisa melihat bagaimana mereka membuat gambar sehingga itu bisa menginspirasi saya secara tidak langsung. Kadang itu di bawah alam sadar ya kan. Jadi karena sering melihat foto dia, kita jadi ketularan gitu ya. Ketularan itu apa ya? Tertular gitu lah ya. Jadi visual memang sering kali kita menular. Jadi kenapa teman-teman sekarang motret makanan gitu ya, yang ketika jalan-jalan ke kafe motret makanannya bagus ya, ditata-tata dulu gitu. Karena teman-teman pernah melihat foto yang menarik tentang makanan. Jadi ini membuat teman-teman jadi ingin semacam itu, membuat semacam ini. Jadi salah satu tips yang mungkin saya bisa berikan ketika teman-teman ingin menambah pengetahuan dan fotografi, ya follow atau ikuti teman-teman yang lain yang Anda anggap mumpuni di bidang ini. Maka hal-hal semacam ini akan bagus buat kita. Saya kira sementara begitu Mas Catur, nanti kalau ada yang kurang jelas atau kurang apa, kita bisa lanjutkan ke sesi yang tanya jawab atau yang lainnya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ahmad Zamroni yang telah menyampaikan materinya. Benar banget yang dikatakan tadi bahwa foto itu bisa memberikan kita banyak cerita, bisa menjadi media kita untuk bercerita. Tapi tergantung dari kita sendiri bagaimana kita bisa mengeksplor lebih jauh tentang gambar tersebut. Oke, selanjutnya merupakan sesi tanya jawab. Untuk sesi pertama saya buka 3 pertanyaan dulu bagi teman-teman, boleh menanyakan langsung lewat atau boleh melalui kolom chat. Semoga tidak membingungkan ya nanti dengan ini. Sudah cukup jelas mungkin Mas Catur. Ada yang mau bertanya teman-teman atau Ini kebingungan Pak, tentang ada yang bertanya melalui kolom chat. Ini Oke. bertanya, untuk foto human interest itu perlu minta izin ke objek foto atau tidak nih Pak? Oke, baik. Jadi ini nanti jadi dalam foto itu tidak sekedar masalah estetika saja ya. Jadi ada hal yang teman-teman patut pahami tentang etika. Etika itu ya sesuatu yang tidak susah sih sebenarnya. Itu yang hal-hal yang umum kita ketahui lah ya. Dalam artian ketika Anda berencana mempublish itu ya kan. Kadang kalau foto jurnalis gitu ya ataupun wartawan gitu, karena pekerjaan mereka dilindungi oleh undang-undang. Jadi bisa sangat mungkin mereka memotret apa yang di jalan yang dilihatnya kemudian dipublish gitu ya. Tapi kalau orang umum ya, jadi saya menyarankan untuk meminta izin ya. Jadi kayak tadi potret-potret yang saya buat
itu bisa dikatakan saya menjadi kenal, jadi nggak sekedar ngambil gitu ya. Beberapa orang itu kenal karena memang dia tahu kenapa saya memotret ini karena konteksnya untuk dipublish semacam itu, jadi mereka paham. Kalaupun tidak, ada hal-hal yang patut teman-teman cermati secara etis ya kan. Misalkan saja nih ya, saya memotret anak saya gitu ketika mandi gitu ya. Anda harus bertanya sebelum mengunggahnya ke media sosial misalkan. Cukup etis nggak saya mempublish foto anak saya walaupun dia anak saya? Bisa dikatakan saya punya hak lah kalau kita ngomong hak gitu ya untuk mengupload ini. Atau sekedar untuk lucu-lucuan, untuk sekedar like-likean gitu ya. Atau kita harus uh, menanyakan kembali. Jadi harus apa ini etis enggak? Jadi di banyak negara gitu ya, negara maju gitu Anda bisa kena isu eksploitasi terhadap anak gitu ya. Hal-hal semacam itu. Kalau kita tidak anak itu di bawah umur tidak cukup untuk itu. Jadi hal semacam ini. Jadi ataupun ketika uh, kita sering bergaul ya kan, sering foto-fotoan, kemudian motret teman kita yang mungkin baru jelek gitu ya, terus mau kita unggah gitu ya ke media sosial untuk kita publish, untuk kita ceritakan. Nah, ini sebelumnya seyogyanya teman-teman juga berpikir lagi gimana ini etis enggak ya. Jadi etis itu menjadi hal yang menarik dan teman-teman harus garis bawahi bahwa apalagi di zaman sekarang di mana foto itu apa ya sangat nggak terbatas lah jumlahnya yang kita lihat. Jadi kalau teman-teman saya tanya berapa foto hari ini saya lihat, teman-teman lihat gitu, pasti kebanyakan teman-teman nggak ingat lagi gitu ya. Karena memang banjir visual lah bisa dikatakan gitu. Tapi itu tadi bahwa sebelum Anda mengupload sesuatu, entah Anda menemukan sebuah cerita sesuatu, perlu dipertanyakan ini etis enggak gitu ya. Selain juga tadi meminta izin tentunya kalau kita ingin mempublish ke sebuah media, itu biasanya kalau saya mendapatkan assignment gitu, penugasan gitu dari sebuah majalah, biasanya mereka meminta mengisi form untuk model rilis namanya. Jadi model rilis itu bahwa intinya siapa yang saya foto tersebut mengizinkan untuk dipublish. Jadi ini sebuah karena di beberapa negara maju kalau tanpa hal ini Anda bisa kena isu ya, karena masalah gitu ya. Jadi sebisa mungkin saya sarankan untuk bisa minta izin. Jadi untuk apa foto ini dibuat? Jadi cukup jelas. Jadi objek kita cukup jelas bahwa foto ini dibuat untuk misalkan pelaporan di kuliah, untuk misalkan membuat artikel sebagai tugas di organisasi masing-masing teman-teman. Jadi hal-hal ini akan mengurangi dampak negatif berikutnya. Kita harus memikir dampaknya. Jangan sampai ini malah jadi berdampak buruk buat kita sendiri. Kira-kira begitu Mas Catur. Semoga bisa menjawab. Baik Pak, semoga jawabannya bisa menjawab. Selanjutnya Pak, ada pertanyaan lagi. Ya. Ini dari yang Bapak sampaikan tadi kan bahwa tidak disarankan untuk melakukan banyak editing di foto. Tapi saya mencermati foto Bapak itu banyak yang bertemakan hitam putih. Nah itu tuh apakah ciri khas dari Bapak atau ada tujuan lain Pak? Gitu Pak. Oke, jadi editing di sini dalam artian kalau dalam konteks foto jurnalistik ya, itu menambah, mengurangi objek ya. Misalkan ada saya makan bakso gitu ya, tapi kemudian di meja ada berantakan gitu apa gitu ya. Kemudian karena masalah estetika, kemudian saya retouch lah namanya ya. Kita digital imaging yang berantakan tuh dihilangin. Nah, ini kalau dalam konteks foto jurnalistik itu nggak boleh. Ini namanya manipulasi karena semua elemen dalam sebuah foto itu harus jujur ya, harus apa adanya ini. Kemudian masalah membuat foto hitam putih ini bukan hal yang diperkenankan lah. Itu masalah warna itu hanya masalah karena zaman dulu ketika belum ada foto color, ada foto hitam putih. Kebanyakan kita memakai foto hitam putih. Dan menariknya dari foto hitam putih itu lebih sederhana. Jadi kalau sekarang ini saya difoto pakai hitam putih, maka Anda akan nggak terganggu dengan kursi saya ini yang berwarna merah, ya kan? Atau
ataupun daun yang berwarna hijau karena semuanya tampil hitam putih. Jadi lebih simpel, lebih direct. Jadi ingin kita cerita apa, itu lebih tersampaikan message-nya tanpa Anda diganggu oleh distraksi oleh banyak warna ini. Misalkan saya ingin bercerita tentang mahasiswa yang berangkat kuliah gitu ya. Ketika saya pakai hitam putih mungkin akan lebih sederhana, tapi ketika dia memakai apa tas yang berwarna merah gitu atau kuning, maka teman-teman akan terdistraksi. Tasnya lucu nih apa ya gitu ya. Padahal bukan itu yang ingin kita sampaikan. Jadi kelebihan sebuah hitam putih itu jauh lebih sederhana. Kadang message-nya juga lebih tersampaikan dan apa ya lebih mudah karena warnanya cuma ada hitam dan putih. Jadi teman-teman nggak perlu berpikir ada yang hijau apa sih yang hijau itu gitu ya. Yang merah itu apa sih, yang ungu itu apa itu nggak ada. Jadi itu menariknya sebuah hitam putih, kesederhanaannya. Gitu. Kira-kira begitu Mas Catur. Ada pertanyaan lain Mas Catur? Saya belum sempat membaca ini. Ada lagi Pak, ini Ya, ada lagi bertanya, apakah ada tips dan aturan dalam fotografi jurnalistik dan potret? Mohon penjelasannya Pak. oke. Jadi kalau tips sih banyak gitu ya. Jadi teman-teman bisa nanti googling ya misalkan bagaimana memotret potret yang baik. Nah, itu biasanya kan keluar tuh tips-tipsnya ya kan. Poinnya kalau di sini kalau kita dalam konteks bercerita gitu ya dalam foto eh saya mencoba apa ya tampil jujur saja dalam artian nggak perlu dibuat-buat sesuatu yang masuk akal lah. Semua adegan itu masuk akal, nggak sesuatu yang lebay gitu ya. Itu salah satunya. Jadi kalau tips sih banyak, tapi nanti bisa teman-teman cari sendiri. Yang poinnya ketika Anda ingin bercerita lewat foto, tentunya Anda harus mengasah kemampuan fotografi ini agar Anda bisa menghasilkan foto yang menarik. Jadi apalagi sekarang ya kan, ketika kita bisa dikatakan banjir visual, itu bagus saja foto, itu nggak cukup. Jadi harus punya cerita, harus punya latar belakang yang menarik sebuah cerita. Ini about telling story. Jadi fotografi di sini menjadi is about telling story. Jadi ingin bercerita sesuatu, nggak sekedar cuma masalah indah ataupun yang lainnya, yang sederhana gitu ya. Hanya masalah estetis. Jadi ada sesuatu yang ingin kita sampaikan. Kira-kira singkatnya sih begitu, Mas. Terima kasih Pak. Selanjutnya untuk sesi kedua saya buka lagi pertanyaannya bagi teman-teman karena dari tadi saya membacakan lewat kolom chat. Untuk sesi kedua ini teman-teman boleh banget untuk menanyakan secara langsung. Oke, terima kasih Ya, Mbak. Saya boleh izin bertanya? Boleh silakan Mbak. silakan. Baik, terima kasih. Boleh Selamat silakan sore Mbak. teman-teman. Mas Ahmad Jarab, terima kasih atas ilmunya. Nah, pertanyaan saya tadi sudah saya share juga melalui kolom chat. Ini menarik ketika pengalaman Mas Ahmad Jarab ini memotret di lokasi bencana. Mengingat ini kan masih hari rawan bencana ya teman-teman. Nah, di Muhammadiyah itu ada istilah Muhammadiyah Home Response, di mana seluruh majelis lembaga Forkom yang ikut respon bencana, termasuk teman-teman dari IMM ini, kan akan menjadi relawan bencana. Mungkin juga pastinya teman-teman berkesempatan untuk memotret. Nah, ini mohon saran arahan dari Mas Ahmad Zamroni untuk memotret atau setidaknya membantu Muhammadiyah mewartakan respon Muhammadiyah ketika bencana, itu apa persiapan yang harus dilakukan oleh seorang fotografer bencana? Apakah mengingat medan bencana itu lokasi yang rawan dan berbahaya ya, jadi apa yang harus dilakukan? Yang pertama. Yang kedua, terkait dengan batasan atau etis untuk mengambil foto. Nah, foto apa aja yang kita share? Ingat ketika lokasi bencana itu kan punya korban. Nah, apa batasan-batasan foto ini layak untuk sama tidak?
Itu dua pertanyaan itu. Terima kasih. Pertama, apalagi kita memotret di daerah bencana yang mungkin sedikit mengandung resiko, itu hal yang pertama tentu keselamatan ya. Jadi keselamatan kita sendiri itu menjadi hal yang perlu kita perhatikan. Jangan sampai kita terlalu euforia gitu tanpa melupakan keselamatan kita sendiri. Misalkan di daerah rawan Merapi, misalkan gitu ya, bencana Merapi itu masih berlangsung. Teman-teman harus tahu juga, harus update juga berita-berita tentang itu sebelum Anda melakukan kegiatan di sana. Ini hal yang pertama, masalah keselamatan, safety, ya kan? Banyak pun apa ya? Kan ketika Anda memberikan sumbangan gitu ya ke daerah bencana, berikan sumbangan, terus fotonya isinya Anda ngasih sumbangan, salaman gitu ya, kadang dikasih tulisan di HVS gitu yang sangat sederhana gitu ya. Buat fotografer hal-hal semacam itu ya itu sangat tidak menarik. Jadi sebenarnya dengan foto kita bisa banyak bercerita, nggak sekedar itu, walaupun message-nya ya kita memberikan bantuan, tapi nggak sevulgar itu. Jadi ini masalah cara bertutur, jadi nggak selalu verbal, direct gitu ya, ceritanya ngasih sumbangan gitu ya, salaman gitu kan, ataupun dada-dada gitu bersama, itu hal yang sangat boring lah ya, membosankan sekali dalam sebuah gambar. Jadi sebenarnya teman-teman bisa lebih menggali apa foto yang lebih menarik tentang apa kehidupan orang yang kita kasih sumbangan, misalkan bagaimana kehidupan mereka menjalani hari-hari yang sulit sekarang ini misalkan gitu kan. Ini bisa jadi sebuah cerita dengan tentunya kita izin Bu, saya pengen buat cerita tentang Ibu buat organisasi kami, karena ini juga sebuah pertanggungjawaban misalkan untuk bahwa kita sudah ngasih sumbangan gitu ya, membuat cerita tentang dia, kehidupan dia. Walaupun poinnya sih ketika Anda membuat cerita itu tentu orang juga tahu bahwa Anda bersentuhan dengan orang itu dan bisa mungkin Anda memberikan sumbangan gitu kan. Tidak selalu kita ngasih sumbangan berfoto bersama. Itu salah satu cara, banyak cara lah membuat cerita kita menjadi menarik. Tapi dalam hal visual tentu visual ini yang harus kita tonjolkan. Jadi bagaimana membuat gambar yang menarik dari mereka, kapan waktunya, ya kan? Nggak semua waktu dalam sehari itu menarik, ya kan? Tapi kita harus tahu bahwa kapan waktu dia menarik, gitu ya. Kejadian-kejadian tersebut, entah itu pagi, entah itu sore ataupun malam, bagaimana mereka tidur, misalkan di pengungsian, semacam ini. Itu hal-hal yang seorang foto diharapkan mampu tidak sekedar membuat foto biasa yang kayak dalam tanda kutip tadi dokumentasi tadi. Jadi bisa bercerita, jadi lebih bisa menarik. Kemudian kira-kira itu sih. Ada yang belum? Yang kedua apa tadi ya? Maaf tadi kelupaan. Ya Mas, batasan untuk foto ini boleh atau layak? Oh ya, oke. Itu berkaitan dengan etika ya. Etika itu lebih bersentuhan kepada empati ya kan. Jadi ini bisa dirasakan, saya yakin, apalagi teman-teman di sini sudah mahasiswa kebanyakan kita, itu bisa dirasakan. Maksudnya ini layak nggak sih dipublish gitu ya? Misalkan mereka memang sedang berduka sekali gitu ya, terus kok kita nanya-nanya gitu ya, wong sedang sedih kok malah tanya-tanya gitu kan? Dan itu bisa dirasakan sebenarnya. Jadi kalau orang Jawa bilang jangan gerasa gerusu ya. Jadi itu penting juga. Jadi kita biasanya fotografer itu melihat situasi, nggak sekedar cuma mencari secara egois mencari gambar yang menarik, tapi dia juga mencermati. Dia tidak sekedar melihat, tapi dia observer, bisa dikatakan gitu ya. Jadi berbeda. Anda seeing sama observing itu sangat berbeda. Jadi itu hal yang lain sekali. Ketika cuma Anda melihat, tidak observasi, Anda nggak akan bisa merasakan itu. Jadi empati itu melihatnya nggak pakai mata ya kan? Jadi dari mata, ya pertama dari mata, tapi itu dikembalikan ke hati kita. Ini cocok apa enggak? Ini layak enggak gitu ya? Ini sopan enggak? Ini normatif enggak? Ini sesuai dengan moral kita enggak? Itu hal yang sederhana. Sebenarnya itu enggak rumit masalah etis ini. Kadang kita sendiri yang enggak peduli gitu ya, bisa dikatakan gitu. Atau kehilangan
empati, atau mungkin lebih parahnya lagi kehilangan hati nurani kayak gitu ya. Kira-kira semacam itu sih Mbak saran saya. Baik, terima kasih Mas Roni. Sama-sama Mbak Farah. Oke, saya berikan satu kesempatan lagi bagi teman-teman yang ingin bertanya. Mohon untuk langsung bertanya saja. Apa ada yang ingin bertanya? Mohon bisa langsung on mic saja. Nanti kalau malu Anda bisa ke Instagram saya, tanya-tanya juga boleh. Silahkan nanti, atau nemu pertanyaannya baru sebulan kemudian gitu juga, siapa tahu ya kan. Karena sedikit lambat gitu ya. Sekedar mengingatkan kembali, tadi ada challenge dari Pak Ahmad Zamroni. Teman-teman bisa memposting, boleh lewat feed maupun story, foto yang berkaitan dengan materi yang sudah disampaikan. Kemudian jangan lupa untuk mention Instagram Roni_AZ. Ya. Silakan nanti Anda dapat buku ya kan, sebuah buku. Jadi buku ini cukup unik. Saya pertama buat buku ini memakai kamera HP semua. Jadi yang membuat ini ada 4 orang, fotografer profesional semuanya, termasuk saya juga. Tapi yang menarik kita memakai HP. Jadi nggak foto yang susah gitulah ya. Jadi kita kayak merayakan kegembiraan fotografi lah ya dengan kamera HP. Jadi ini namanya NESW dari 1000 kata. Silakan, masih ada atau mau curhat masalah keluarga juga nggak masalah. Pacar juga boleh. Siapa tahu bisa membantu. Nanti untuk terkait challenge nanti bakal diinfokan lagi ke grup bagi teman-teman yang terlewat gitu. Oke, karena udah nggak ada yang lagi bertanya. Oke, bentar. Ya mungkin ini satu lagi Pak, ingin bertanya mengenai komposisi. Karena saya juga baru belajar tentang komposisi. Yang ingin saya tanyakan, untuk mendapatkan foto, faktor terbesarnya apakah dari gear atau spesifikasi kamera, atau lebih ke teknik dalam memainkan komposisi? Lebih penting yang mana Pak? Dan untuk tips mencari komposisi yang pas, bagaimana proses mencari sudut potret yang bagus, begitu Pak? Baik, jadi ini tentang komposisi ya. Komposisi itu lebih tentang sebuah kenyamanan gambar ya. Kalau ini nggak cuma di dunia fotografi, di dunia seni rupa terutama lukis pun dia mengenal juga komposisi. Jadi bagaimana kita mengkompos, mengorganize gitu ya sebuah elemen-elemen gambar. Nah, kadang foto yang menarik itu hanya masalah komposisi sebenarnya. Mungkin yang lain itu biasa, tapi bagaimana kita mengkompos gambar itu dengan menarik sehingga kita bisa mendapat gambar yang menarik. Ya, sederhananya sih, mungkin kalau teman-teman lihat di video teman-teman, gambar saya ini atau video saya ini, ya kan? Kenapa jadi menarik gitu ya? Ini bukan masalah saya yang ganteng, enggak, sama sekali bukan gitu ya. Tapi ada sebuah komposisi yang saya mainkan karena memang saya orang visual, jadi saya mencoba menata ini dengan menarik gitu. Ini masalah komposisi, jadi angle-nya juga pas kamera ini ya kan. Ini sudut pengambilannya dari mana? Ini sesuatu yang bisa direncanakan gitu ya. Jadi bisa teman-teman harus di garis bawah ya ini bahwa dalam fotografi kamera itu kalau buat saya pribadi itu hanya alat ya kan. Lebih jauh lagi
itu masalah pengetahuan Anda, entah itu masalah pengetahuan objek yang Anda foto sendiri atau pengetahuan fotografinya. Saya bisa memakai kamera apapun ya kan, bisa dikatakan itu. Karena ini hanya alat saja. Jadi kalau ditanya masalah mana yang dilakukan alat atau penting, alat itu ya penting nggak penting dalam artian begini. Kalau Anda sekarang nggak punyanya baru HP gitu ya. Ini bukan berarti Anda ketika punya HP terus nggak bisa membuat foto yang bagus gitu ya. Itu bisa gitu ya. Tapi kalau Anda dibandingkan dengan ini hanya masalah tujuan. Kenapa saya memakai kamera yang mahal, yang beresolusi tinggi gitu ya? Karena memang ada tujuannya ketika saya diberikan assignment ataupun diberikan pekerjaan oleh sebuah perusahaan misalkan, karena mau ingin dicetak besar gitu kan, ingin dicetak dengan resolusi yang besar. Jadi untuk ukuran yang besar, jadi gambarnya harus tajam gitu ya. Makanya ketajaman itu macam-macam pengaruhnya, bisa pengaruh kamera, bisa pengaruh lensa yang kita pakai terutama ya kan. Jadi ini masalah optis ya kan. Kenapa ada lensa murah, kenapa ada lensa mahal gitu ya. Lensa mahal biasanya ketajamannya lebih tajam ini, dan juga kecepatan berpikirnya, kecepatan kayak autofocus atau membaca cahaya juga semacam itu, dia akan lebih cepat ya kan. Ini jadi kalau ngomong ya penting nggak penting tadi, jadi bisa jadi karena suatu hal gitu ya, karena masalah momen gitu ya, teman-teman nanti bisa lihat di channel YouTube saya kasih contoh tentang, saya berbicara tentang mobil fotografi di situ ya, bahwa poinnya bahwa banyak juga gitu ya, beberapa majalah ada pernah gitu ya menjadikan cover itu dengan kamera handphone. Jadi bukan masalah teknis lagi, bukan masalah estetika lagi gitu ya. Tapi ini masalah momen. Karena yang dapat foto itu kebetulan memang memotretnya pakai handphone kayak gitu ya. Jadi misalkan ada kejadian misalkan letusan pertama Merapi gitu ya. Ternyata yang dapat gambar orang yang pakai handphone ya kan, karena luar biasanya handphone kan selalu dekat kita, beda dengan kamera ya kan kayak gitu. Kamera yang besar gitu ya. Jadi hal-hal seperti ada satu saat kita membicarakan momen, ada satu saat kita membicarakan kualitas, apalagi untuk foto-foto sport ya kan. Foto sport itu kecepatannya tinggi objeknya, makanya kamera biasa gitu yang tidak punya fasilitas kecepatan tinggi, mengatur kecepatan itu akan sangat sulit. Dan kadang juga lensanya juga autofokusnya harus cepat gitu kan. Kalau manual fokusnya itu bisa sangat ketinggalan momennya gitu kan. Nah, jadi ini sangat situasional sekali, tapi saya katakan bahwa yang penting dengan adanya kemajuan teknologi ini ada yang namanya preferensi visual ya. Jadi gampangnya Anda senang apa sih saat ini? Oke, saya senang traveling untuk memulai fotografi. Yaitu kita bisa mulai dari traveling untuk memulai fotografi. Jadi itu bisa lebih enak, sesuatu yang kita kerjakan lebih ke passion kita itu akan jauh lebih enak. Saya suka tentang makan, oke kita mulai dari fotografi makanan misalkan untuk belajar itu, untuk kita bisa belajar bercerita juga. Jadi semacam ini, karena beberapa saya katakan di muka tadi, beberapa hal ternyata sudah bisa dikerjakan oleh gadget kita karena sangat canggihnya ya kan. Untuk fokusnya kita nggak perlu manual fokus ya kan, untuk cahaya kita nggak usah pusing pasti jadi fotonya, terang gelapnya cuma kita, komposisi ini yang nggak bisa dikerjakan oleh alat-alat tadi. Jadi komposisi ini benar-benar perspektif dari fotografer, jadi mata fotografer. Nah ini nggak bisa cara lain kecuali Anda dilatih dengan memotret. Jadi selain Anda membaca teori, melihat foto orang lain, oh ini komposisinya kenapa sih dia kok buat begini, mencoba mencari itu. Kenapa kok dia memotretnya nggak sebelah kiri dikit gitu ya, mengapa dia memotretnya sebelah kanan gitu ya. Kalau dalam sebuah acara Anda teman-teman lihat ketemu fotografer gitu ya, apalagi yang senior atau profesional gitu ya, dia akan cenderung bergerak-bergerak kalau teman-teman cermati itu. Mereka akan berputar dari objek yang sama, mencoba bergerak-gerak. Kenapa? Dia ingin mencari angle tadi, mencari komposisi yang enak tadi. Jadi itu harus dicari teman-teman sendiri gitu ya. Jadi pemula biasanya kesalahannya dia memotret hanya di satu titik ya kan. Dari situ udah memotret asal dapat gambar. Padahal bisa jadi foto itu akan jauh menarik ketika Anda bergerak ke kanan dikit, bergeser ke kanan sedikit, sehingga misalkan ekspresi orangnya lebih jauh terlihat, ataupun mencari background yang menarik. Jadi beberapa foto, jadi kalau
saya sering menyarankan ke teman-teman yang mulai fotografi gitu ya. Kadang kita lupa background. Jadi background itu latar belakang foto kita. Oke, kita memotret orang sedang membaca buku, tapi backgroundnya apa biar ini menjadi kuat foto ini. Nah, ini kadang ini terlupakan oleh orang-orang yang baru belajar foto. Kenapa fotografer itu bergerak? Biasanya karena ingin mencari background. Jadi coba cari background yang menarik gitu ya. Yang paling gampang, yang paling sederhana itu background yang sederhana. Karena dengan background sederhana akan membuat gambar itu menjadi gampang, menjadi mudah, sehingga objek utamanya menjadi jelas gitu. Anda ingin bercerita apa? Jadi background. Jadi kalau saya berikan nasihat tadi, berikan tips ya gitu, bahwa Anda berpikir tentang background. Jadi oke, kita ngomongin tentang foto makanan, oke, tapi backgroundnya apa? Meja, oke, meja yang kayak apa? Yang menarik, ya kayak gitu, semacam itu. Juga berkaitan dengan komposisi tadi, mau komposisi semacam apa? Gitu Mas Catur, kira-kira. Baik, Pak. Untuk yang terakhir, Pak, mungkin tadi bicara tentang fotografer pemula. Tadi yang dikatakan bahwa gimana ketika kita foto tuh kita juga harus memperhatikan tentang background. Tapi apakah ada tips lain selain